Good morning, City Blessing. Are you ready? Mari kita dengan sukacita memuji Tuhan. Haleluya. Kau ajaib, kau agung di tempat ini, Bapa. Oh, haleluya. We choose to worship you, we choose to glorify your name, Jesus. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria. Sambil lambaikan tangannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Amin. Oh, terima kasih keajaiban-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Oh, kami berikan segala keagungan, segala kehormatan, segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Iya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang 1 tahun ini Engkau sudah memberkati kami. Sekalipun kami sering gagal akan janji kami Tuhan, tetapi Engkau adalah faithful. Engkau setia. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu.
Kami bersyukur buat keagungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan Kau pilih jadi biji mata-Mu. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, yes God, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biarlah ucapan syukur keluar dari lidah bibir kami Tuhan. Oh, kami bersyukur.
kasih Yesus. Thank you Jesus. Dengan iman katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. yes God, kami percaya Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, yes God. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Terima kasih Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Yesus Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur buat keajaiban-Mu Tuhan. bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau nyata di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang dekat di hati kami Tuhan. Kau tidak jauh Tuhan. Kau Bapa yang selalu memperhatikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau bersyukur kepada-Mu untuk hidup ini ya Tuhan. Untuk anugerah-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Roh-Mu yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
ajaib. Thank you, Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Thank you, Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Berikan kemuliaan bagi Bapa yang baik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh, terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat di hati kami Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Yesus Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
kata-katamu, nyanyikan di hadapan Tuhan. Rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, untuk hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami saat ini boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Dan Engkau berikan kami Roh-Mu yang hidup untuk tinggal di dalam setiap kami ya Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah karya-Mu. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau ada di setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau nyata ya Tuhan. Kami mendengar suara-Mu memimpin kami setiap hari ya Tuhan. Kami melihat kebesaran-Mu di setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kami melihat kemurahan-Mu. Kami mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Kau sediakan bagi kami Tuhan. Allah yang mana yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Yesus. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Sungguh besar. Nyanyikan. Setiap kata yang keluar dari mulut kita untuk memuji Tuhan, Tuhan perhitungkan. Jesus. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Thank you Jesus. Kirarabashi kararabaya shandararamashi kere. You are so wonderful, Hirana Lord abashi ararabasha Jesus. kararamashandere. You are wonderful. Kararabashi arabasha You are mahanda dabaya There radashi. is no one else like you. We worship you. Nyanyi pujian bagi yang maha kudus. Nyanyikan pujian bagi Dia, satu-satunya yang layak. Anak Domba yang duduk di tahta, hanya Dia yang layak. Sembah Yesus. Thank you Jesus. Nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Kudus nama-Mu Tuhan.
dan layak dipuji. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Muliakan nama. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang namanya berkuasa. Kudus nama Tuhan, layak ditinggikan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan Kau Tuhan dengan nyanyian kami. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, kudus nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama Engkau Tuhan, kudus nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. We give glory to Your name, glory to Your name, Yahweh. Glory to Your name, Yahweh. For Your name is great And greatly to be praised. We give glory to Your name, Yahweh. Glory to Your name, Yahweh. For Your name is great and greatly to be praised. We give honor to Your name. We give honor to Your name, Yahweh. Honor to Your name, Yahweh. For Your name is great and greatly to be praised. We give You honor. To Your name. We give You praise. We give You honor. We give You glory. Oh, we give You all the praises. For Your name is great and greatly to be praised. We sing praises to Your name. Ayo saudara, We berikan sing praises puji-pujian to kepada Your Tuhan. Angkat tangan name. saudara saat ini. Bahwa saudara honor, Praises to Your respect name. pada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Pada saat Anda mengangkat tangan, Anda berserah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan turun tangan, membawa Anda masuk di dalam hadirat-Nya. Yes, hadirat Tuhan akan manifestasi dalam diri Anda. Terus puji Dia, karena Dia bertata di atas puji-pujian daripada umat-Nya. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Ayo saudara, terus angkat tangan kita, berikan puji-pujian kepadanya. Yes. Praises to Your name. For Your name is great and greatly to be praised. Praises to Your name.
saudara masih di dalam hadirat Tuhan. Yes, Tuhan sedang berada di tengah-tengah kita. Saudara, kita mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hari ini adalah perjamuan kudus di akhir tahun 2025. Berarti kita akan mengambil perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2025. Saudara, perjamuan kudus selalu Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ingatlah akan aku. Saudara, saya diingatkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah penebusan dengan pengorbanan. Tuhan Yesus yang menderita, disiksa, mati di kayu salib. Dia bisa bertahan karena dia melihat kita. Saya diingatkan akan firman di Ibrani 12 ayat 2. Di sini dikatakan, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Nah, saudara, di dalam firman ini ada dua statement. Statement yang pertama mengingatkan kita supaya kita menunjukkan pandangan kita kepada Yesus. Karena dialah yang membangkitkan iman kita. Tapi statement yang berikutnya saudara diingatkan, kenapa Tuhan Yesus bisa bertahan sampai dia mati di kayu salib? Karena matanya melihat setiap daripada kita. Setiap daripada kita, kasih yang tak berkesudahan ini loh saudara, yang dia lihat dia bertahan. Nah saudara, mari kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kita mulai fokuskan pandangan kita tertuju kepada Yesus. Bahkan memasuki tahun 2026 kita lebih fokus lagi kepada Kristus. Amin saudara. Supaya apa yang kita lakukan Tuhan akan turut bekerja dan membawa kita terobosan demi terobosan. Saudara, mari angkat roti ini saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami tahu hari ini kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kami semua bahwa ingatlah akan Dia. Tuhan, hari ini kami pada saat kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami berkomitmen Tuhan sesuai dengan Ibrani 12 ayat 2 ini. Supaya pandangan kami tertuju kepada Kristus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih atas pengampunan dosa. Terima kasih atas menanggung segala kutuk. Terima kasih atas segala sakit penyakit yang Kau tanggung sehingga kami bisa peroleh kesembuhan. Saat ini Tuhan, kami angkat roti ini dengan pandangan mata kami tertuju kepada Kristus. Dan pada saat kami makan, kami menyatukan diri kami dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Mari kita makan bersama-sama. Angkat cawan ini saudara. Tuhan Yesus mengatakan cawan ini adalah darah Yesus yang memeteraikan perjanjian yang baru. Perjanjian yang didasarkan atas kasih Kristus kepada umatnya. Terima kasih Tuhan atas perjanjian yang baru ini. Dan kami percaya dengan darah Kristus ini, kami telah diselamatkan.
Kami yang terbuang menjadi orang yang terpilih. Kami yang mati peroleh kehidupan yang kekal. Kami yang hilang pengharapan mempunyai pengharapan. Kami yang sakit peroleh kesembuhan ilahi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu matanya tertuju kepada setiap dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kasih-Mu Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Kami tahu Engkau lah yang semua berkarya, berdaulat atas setiap daripada kami. Karena itu kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau terus melakukan apa yang Kau sudah destinasikan kepada setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, katakan sebelah kepada kiri kanan, I'm glad to see you. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan ini luar biasa, amin saudara. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Saudara, minggu lalu Pastor Paul share dari Mazmur 23. Saya waktu Pastor Paul share itu, saya merenungkan dan melihat yang mengatakan, The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu saya renungkan, kalau sampai Daud mengatakan takkan kekurangan aku, berarti apa saudara? Apalagi yang mau kita inginin? Enggak ada lagi saudara. Hari ini Tuhan mengatakan, bahkan di Paulus sendiri mengatakan di buku Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi segala keperluan kita yang minggu lalu dikatakan bahwa tidak hanya keuangan saja, tapi semua dari kebutuhan kita, kesehatan, penyertaannya Dia, hikmatnya, pengetahuannya, pengertiannya, semua itu rangkup menjadi satu, dipersiapkan untuk kita semua. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat dengan mata maupun terdengar dengan telinga yang ada di dalam pikiran kita, Tuhan itu sudah siapkan untuk kita. Jadi Tuhan itu faithful, amin saudara. Nah, bagian kita harus juga setia melakukan bagiannya supaya apa? Supaya penggenapan firman itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya yaitu memberi melalui persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan untuk training center, dan juga persembahan untuk pelayanan kita di Indonesia. Nah saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena setiap firman yang Engkau firmankan adalah janji-Mu yang memberikan satu assurance, keyakinan, kepastian bahwa dalam hidup kami. Karena itu kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengatakan Engkau adalah gembala yang baik, takkan kekurangan kami. Tuhan, apalagi yang kami mau inginkan, semua sudah dipenuhi oleh Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami percaya hari ini kami mau menjalankan bagian kami sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami mau membawakan persembahan perpuluhan kami, persembahan khusus, persembahan untuk pembangunan training center, bahkan persembahan untuk pelayanan kasih kita di Indonesia. Tuhan, kami percaya apa yang kami berikan bisa memberikan impact dunia. Karena kami tahu kerajaan Tuhan adalah kerajaan di mana mempengaruhi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Kami bawakan dengan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang menyaksikan online, saudara bisa melihat di layar saudara dan saudara bisa memberikan
melalui apa yang tertulis di dalam layar saudara. Selamat datang, selamat berbakti di City Blessing. Berapa banyak di antara saudara sukacita berada di rumah Tuhan? Haleluya, saya senang sekali sudah berada kembali di rumah Tuhan. Haleluya, berada di home sweet home. Nah saudara, sebelum kita menyaksikan pengumuman online, kita ada 2 pengumuman yang paling penting. Tapi saudara ingat, kita hari ini akan dilayanin oleh Pastor Joyce yang akan membawakan firman. Siapkan catatan Anda saudara supaya saudara bisa diberkati dan bisa menjalankan apa yang dibagikan hari ini. Amin saudara. Pengumuman yang tak kalah penting yang perlu disampaikan adalah siapa yang tahu bahwa besok hari Senin sampai hari Jumat secara gereja kita akan melakukan apa saudara? Oh luar biasa berpuasa. Kenapa kita mesti berpuasa saudara? Karena kita mau mempersiapkan diri saudara secara corporate, secara bersama mempersiapkan diri. Apa saudara? Kalian kan sudah mengundang banyak orang nih. Benar ya? Mengundang banyak orang yang datang. Orang-orang yang datang ini mungkin belum mengenal Tuhan. Jadi saudara, dengan kita berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengizinkan Tuhan untuk supaya memanifestasikan hadiratnya dengan kuasa-kuasa mujizatnya, sehingga orang-orang yang datang yang belum mengenal Tuhan itu mereka bisa melihat, wah Tuhan itu real, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu powerful. Nah makanya kita semua harus bergabung bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya orang-orang yang datang yang belum menerima Tuhan itu mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Jadi saudara, waktu mereka sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah dipersiapkan untuk memuridkan mereka, untuk supaya build relationship dengan mereka, supaya mereka maju terus di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi kita berpuasa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa saudara? Nah, jadi saudara, kalau saudara ingin melihat panduannya lebih lanjut, lebih detail, di sini ada scan QR code, saudara bisa scan atau saudara bisa scan di lobby ya. Bahkan ada print outnya juga saudara bisa ambil print outnya di lobby, saudara bisa baca dan saudara bisa fokus apa yang saudara mesti doakan selama 5 hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, supaya terobosan akan terjadi. Saya percaya tanggal 20-21 pasti ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Nah, saudara, pengumuman berikutnya yang tidak kalah pentingnya ini saudara adalah Christmas Worship Concert. Nah, saudara, The Promised One. Judulnya, titlenya luar biasa ya, The Promised One. Saya menyaksikan online, banyak dari saudara sudah ikut berpartisipasi, mengambil undangannya, mengundang teman-teman saudara. Nah saudara, tapi juga ingat saudara, ini harus RSVP. Apa itu RSVP saudara? Saudara harus register ya. Registernya terakhir tanggal Desember 13. Katakan sebelah kiri, Desember 13. Udah register belum? Siapa di sini yang sudah register? Belum semua. Ingat, Desember 13 adalah hari terakhir untuk register. Nah, di sini ada satu penjelasan saudara supaya kita semua bisa secara logistiknya itu bisa diatur lebih baik. Nah, waktu saudara RSVP, saudara akan di email dari Eventbrite, email konfirmasi. Jadi saudara di-confirm bahwa saudara sudah register. Nah, waktu saudara di email, saudara buka, saudara klik. Itunya bisa dibuka, disiarin ya. Yang
saudara bisa klik go to my ticket. Go to my ticket ya, begitu go to my ticket, saudara download atau screenshot tiket Anda. Screenshot tiket Anda. Nah, saudara, tiketnya akan di-scan di pintu masuk pada hari Sabtu dan Minggu untuk perayaan Natal ini, saudara. Jadi, open konfirmasi email, go to my tickets, download atau screenshot your ticket, show your ticket at check-in. Nah, bagi saudara yang nggak tahu teknologi ya, mungkin yang tua-tua, carousel leader saudara pasti tahu. Amin. Carousel leader selalu standby untuk membantu. Amin, saudara. Haleluya. Ingat, saudara, tanggal 13 adalah hari terakhir Anda RSVP. Jadi semua yang bawa teman-teman, tolong juga register teman-teman RSVP teman-teman saudara. Nah, mari saudara kita saksikan pengumuman di layar. In a world that never stops, we chase light that stumble in the dark, surrounded by noise, but longing for peace. Eyes open, hearts weary, we keep reaching for more. We hunger and thirst for truth, yet run after what never satisfies. Yet through the ages, the promise endured to restore what was lost, to heal what was broken. Who then would fulfill it? He comes with authority that silences fear, with love that never fades, with glory that fills the heavens, and a kingdom that will never end. The Son of Man. Come and witness Him. Encounter His presence. Worship Him in awe and reverence. Behold Jesus Christ, the promised one. Hello, City Blessing Church. We're so glad you're all here with us this morning. I'm excited for this upcoming Christmas celebration. Either you're in Colton or in Walnut Campus, make sure you sign up today. And all right, church, my name is Garrett, and I'm here to bring you today's Sunday announcements. Now, first, December is time for Christmas gatherings. So for those of you in middle school or high school, join us for O2 Christmas Pajamas Night, Pajamas Game Night this Friday at this training center for 7 to 9:30 p.m. filled with games, desserts, and so much more. College, the Access Ministry Christmas Gathering is also happening this Friday at West Covina. Join us at 7:30 p.m. for fun, food, and fellowship and White Elephant before the holiday break. Don't forget to wear your favorite pajamas or Christmas nightwear for both of the event. Follow O2 Generation or Access CBC on Instagram for more updates. And next, a message from our accounting team. If you've moved anytime in the past year, haven't updated your address with us, please email your new information to info@cityblessing.org so we can prepare your yearly contribution letter. If you prefer a digital copy instead of a mailed one, you can request it via the same email. And next, our first announcement for 2026, mark your calendars for Intercession and Vision Night on Friday, January 9th. For those of you in Walnut, you'll be gathering at the Walnut campus, and Colton will have their own gathering at their campus. Now, more details are coming soon, but for now, save the date. And last but not least, our second announcement for 2026. Church Day is back. It's a day of appreciation, envisioning, and fellowship for all City Blessing members. More information will be coming your way, but for now, save the date, February 7th, 2026. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. Have an awesome, awesome Sunday, and God bless you all. Setuju bahwa di hari Minggu yang indah ini paling enak berada di gereja. Amin, saudara. Gak terasa kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2025. Cepat sekali ya. Tema dari bulan Desember ini adalah God's Presence atau hadirat Tuhan. 2000 tahun yang lalu,
Tuhan hadir untuk pertama kali di dunia ini sebagai manusia di hari Natal, saudara. Saya mengajak semua orang Kristen di tempat ini dan juga Anda semua yang mengikuti online untuk membaca mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Ini penting sekali, saudara. Ini bukan tradisi, tapi ini sesuatu yang penting. Dan bacanya jangan asal baca, tapi meminta Tuhan untuk memberikan pewahyuan. Supaya Tuhan memberikan kita pengertian di saat kita membacanya. Nah, hari ini saya akan share kebenaran yang indah dan dahsyat yang saya terima mengenai the presence of God or hadirat Tuhan yang terjadi di hari Natal. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh mendengar lagi firman-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh diberkati lagi Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menguasai pikiran kami dan pengertian kami. Supaya kami bisa menerima 100% Tuhan dari firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Judul dari khotbah saya adalah The Birth of Jesus atau kelahiran Tuhan Yesus. Dan saudara, hari ini kita akan membaca banyak sekali ayat di Alkitab. Jadi bagi jemaat yang mengikuti online, cepetan ambil Alkitab saudara, kemudian saudara bisa mengikuti khotbah ini ya. Berapa saudara di sini yang senang membaca Alkitab? Wah, kok sedikit yang angkat tangan ya. Ayo, saya tidak akan minta kedua kali untuk angkat tangan. Sebab yang pertama itu yang jujur itu. Saudara, penting sekali Anda membaca Alkitab. Kita memerlukan firman Tuhan di hidup kita setiap hari, saudara. Bukan hanya satu hari Minggu aja saudara mendengarkan Alkitab. Tapi setiap hari Anda perlu membaca Alkitab. Hari ini kita akan membaca banyak ayat dan tidak boleh ngantuk. Senggol kiri kanan, kamu gak boleh ngantuk ya. Oke. Kita akan mulai di Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara tahu, Gabriel itu adalah malaikat yang sangat besar dan sangat dahsyat dan penuh kemuliaan. Saudara bisa bayangkan Maria saat itu waktu dikunjungin Gabriel, gemeternya kayak apa? Takutnya kayak apa? Tapi kemudian Gabriel mengatakan apa? Jangan takut. Berapa saudara di sini memerlukan Tuhan untuk bicara kepada Anda? Jangan takut. Siapa yang perlu Tuhan untuk ngomong? Janganlah kamu takut.
Kita semua perlu, saya perlu. Dan kalau Tuhan sudah ngomong, bicara, jangan takut. Apa yang terjadi saudara? Takutmu hilang. Amin saudara. Itu yang terjadi dengan Maria. Kita teruskan di ayat 31 ya. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu kata Maria, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, ini malaikat masih ngomong sama Maria ya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi Elisabet ini sudah tua saudara, dia mandul. Tapi saat itu dia hamil, dia dikasih berkat Tuhan. Ayat 37 mengatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dia pergi menengok Elisabet, saudara. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria, suaminya Elisabet, dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kita berhenti di sini ya. Saya mau bicara mengenai Elisabet. Tadi di ayat 31, malaikat kan bilang, nama Yesus itu sudah diberikan. Malaikat bilang kamu akan menamai dia Yesus. Jadi nama Yesus itu sudah diberikan sebelum Yesus lahir. Waktu malaikat itu pergi, hadirat Yesus berada di hidupnya Maria. Waktu Maria datang, terjadilah sesuatu yang luar biasa di hidupnya Elisabet. Siapa pembaptis Roh Kudus, saudara? Yesus. Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Waktu Elisabet bertemu Maria yang membawa hadirat Yesus, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara, Elisabet adalah orang pertama yang mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus di dalam sejarah dunia, saudara. She was the first person yang dibaptis Roh Kudus, saudara. Amin.
Saudara, saya tidak akan meneruskan membaca Lukas 1 ini, tapi saya meminta semua Anda untuk membaca selanjutnya. Sangat powerful, saudara. Ayo, haus dan lapar akan firman Tuhan. Sebelum saudara mengalami kesibukan Natal, acara ini, acara itu ya, baca mengenai kelahiran Tuhan Yesus ini di rumah. Oke, saudara. Kemudian kita loncat ke ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Saudara, saya yakin selama 3 bulan ini kan lama ya saudara. Pasti 2 orang itu ngobrol, benar gak? Pasti ngobrol apa? Ngomong mengenai apa yang Maria alamin dengan kunjungan malaikat itu, saudara. Benar nggak? Beth, saya nih masih nggak kepikir apa yang malaikat katakan itu. Dia bilang saya akan hamil dan anak itu adalah anak Allah. Mereka ngobrol. Gimana ya? Gimana nanti aku kalau ketemu Yusuf, aku mesti ngomong apa? Aku mesti ngomong apa sama orang tuaku, Beth? Pernah kepikir gitu, saudara? Oke, ketemu malaikat ya. Ketemu malaikat itu udah suatu pengalaman yang sangat indah, dahsyat. Udah suatu pengalaman yang menggemetarkan Maria. Tapi abis itu dia mesti pulang kan? Dia pulang ke rumahnya. Dia pulang untuk apa? Menghadapi realitas di hidupnya kan? Apa yang terjadi? Dia hamil, saudara. Nah, itulah makanya tadi saya berdoa, saya berkata, kalau kita membaca Alkitab, kita mesti merenungkan, meminta Tuhan memberikan kita pengertian, saudara. Jadi nggak baca, udah selesai gitu, saudara. Nah, saudara pernah kepikir ini? Apa nih, Maria pulang dari rumah Elizabeth, waduh, aku mesti menghadapi realitas. Dan betul, Matius, kita teruskan di Matius 1. Kita pindah ke Matius 1, baca ayat 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, zaman dulu orang hamil di luar nikah itu namanya sangat buruk, namanya tercemar, saudara. Lain ya dengan zaman sekarang ya. Hamil di luar nikah adalah dosa dan salah. Saya banyak bertemu dengan pasangan-pasangan boyfriend, girlfriend yang tidak menikah lalu punya anak. Dan mereka pikir itu normal. Itu tidak normal, saudara. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Siapa saudara di sini yang orang tua yang mempunyai anak-anak, saudara punya tugas penting sekali untuk bicara kepada anak-anak saudara untuk kasih tahu bahwa terutama di saat mereka nanti beranjak menjadi teenager, saudara perlu dikasih tahu tidak boleh berhubungan seks di luar pernikahan. Amin, saudara. Kalau saudara tidak kasih tahu ke anak-anak saudara, nobody else will tell your children. Apalagi di sekolah-sekolah yang zaman sekarang, yang
banyak sekali hal-hal yang mengerikan, saudara. Amin, saudara. Oke, kembali ke Maria ya. So, waktu Maria hamil, siapa orang yang pertama dia beritahu? Pasti Yusuf kan? Dia ngomong sama Yusuf. Dia cerita bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Dia cerita ke Yusuf mengenai pertemuannya dia dengan Gabriel. Nah, saudara pikir Yusuf percaya? Pasti tidak. There is no such thing as pregnancy through the Holy Spirit. Lalu Yusuf merencanakan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Memang bisa menceraikan, memutuskan pertunangan secara diam-diam. Gak mungkin, pasti orang tuanya tahu, pasti teman-teman semua orang-orang sekampung juga pasti tahu. Demikian juga Maria. Bayangkan apa yang Yusuf dan Maria alami saat itu. Pasti Yusuf marah dan sakit hati kan? Yusuf sangat mencintai Maria, tapi dia berpikir, waduh Maria ini mengkhianati dia. Demikian juga Maria, dia sangat mencintai Yusuf, tapi Yusuf tidak percaya sama Maria. Ditambah Maria mesti ngomong sama orang tuanya. Aduh, aku mesti ngomong apa ini sama orang tuaku? Ma, papa, mama, aku hamil. Tapi enggak sama Yusuf, sama Roh Kudus. Saya memikirkan itu orang tuanya Maria pasti akan mikir, ada apa ya terjadi dengan putriku ini? Kok bisa jadi super crazy begini? Itulah kebingungan, keresahan, ketakutan yang terjadi pada Maria saat itu. Boleh, ya malaikat ngomong, tapi kenyataannya begitu. Saya yakin pasti Maria saat itu beberapa hari itu menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, gimana ini? Aku mesti melakukan apa ini Tuhan? Lalu apa yang terjadi? Sebelum Yusuf membatalkan pertunangan dan Maria menceritakan hal ini ke orang tuanya, sesuatu terjadi yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu di ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ini Yusuf ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Banyak sekali malaikat-malaikat, banyak sekali perkataan-perkataan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Tuhan, hadirat Tuhan menyertai kita. Itulah hadirat Tuhan yang pertama kali terjadi di dunia ini. Indah ya saudara.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pasti Yusuf cerita ke Maria mengenai mimpinya kan? Dan mimpi itu membuat mereka lega sekali. Lalu mereka menikah. Saudara, siapa yang takut? Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Saya yakin Maria saat itu berkata, Tuhan terima kasih Engkau membuka jalan di saat aku tidak punya jalan lain Tuhan. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Itu ada di Yesaya ayat 43, Yesaya 43 ayat 19. God make the way when there is no way. Amin, saudara. Lalu kita teruskan ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Sebentar, salah. Tadi saya kan bilang tadi kan kita baca Matius 1 ya. Sekarang kita baca Lukas 2. Mulai dari ayat yang pertama. Jadi saya loncat, tugas Anda ialah untuk meneruskan membaca Alkitab tadi ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita berhenti di sini ya. Saudara, mereka tidak memperoleh hotel karena banyak orang datang ke Bethlehem untuk sensus kan. Jadi akhirnya mereka tidur di palungan, tidur di kandang. Apakah ini kebetulan saudara? Tidak, sama sekali tidak. Saudara perhatikan yang saya tulis di layar ini dengan warna kuning ya saudara. Maria membungkus bayi itu dengan lampin lalu dibaringkan di dalam palungan. Ini ada artinya yang sangat besar saudara. Saya minta semua saudara menyimak ya yang di online juga. Kita teruskan baca ayatnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Saya juga bikin dalam warna kuning. Kamu akan menjumpai seorang bayi, bagaimana? Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Do you get it? Saya teruskan ya. Apakah pekerjaan para gembala itu? Mereka pekerjaannya ialah menjaga dan merawat domba. Ingat ya, itu tugas mereka sehari-hari, menjaga dan merawat domba-domba mereka. Kenapa malaikat harus memberikan tanda kepada gembala-gembala ini? Karena hanya gembala yang bisa mengerti tanda ini. I hope you get it. Saya harap Anda nangkep ya. Saudara, begini. Setiap tahun para imam di Israel itu harus mempersembahkan domba Paskah. Di hari Paskah ya. Harus mempersembahkan domba Paskah. Domba macam apakah domba Paskah itu? Domba itu harus sempurna, saudara. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Gimana caranya para imam memperoleh domba yang perfect? Mereka tidak bisa dapat di pasar, beli di umum, itu nggak bisa. Mereka harus pesen sama para gembala. Jadi gembala ini selalu punya tugas untuk menghasilkan domba yang perfect. Gimana caranya? Di saat domba betina yang mau melahirkan, di saat ada domba betina yang hamil dan siap untuk melahirkan, kalau di bahasa Inggris itu ada perbedaannya ya. Yang domba itu namanya nggak usah. Pokoknya domba betina itu lagi hamil lalu udah siap untuk melahirkan. Para gembala ini harus siap-siap. Di saat domba betina itu melahirkan baby domba, mereka harus cepat-cepat memilih domba jantan, baby domba jantan yang perfect, dan tidak boleh betina, harus jantan yang perfect. Lalu cepat-cepat baby domba itu harus diangkat dan dibungkus dengan lampin lalu diletakkan di palungan, saudara. Tujuannya apa diletakkan di palungan? Supaya domba ini tidak cacat, tidak kena ini, kena itu, sehingga dia kesempurnaannya hilang, saudara. Anda nangkep sekarang? Amin, amin. Kita loncat ya. Itulah yang terjadi, saudara. Very beautiful story ya, saudara. Kenapa malaikat itu tidak datang ke para imam? Kenapa malaikat itu tidak datang ke pemimpin-pemimpin Israel? Karena sekarang saudara tahu ya, malaikat hanya datang
hanya datang ke gembala-gembala karena hanya gembala-gembala yang bisa mengerti hubungannya dengan bayi yang di palungan dan domba yang perfect, saudara. Itulah sebabnya banyak orang Yahudi yang sampai sekarang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena pengharapan mereka di pikiran mereka Yesus itu harus lahir di suatu tempat yang lebih bagus. Makanya hanya domba-domba yang bisa mengerti. Amin, gembala-gembala yang bisa mengerti. Oke, haleluya. Nah, tadi kita baca ayat 12 ya. Sekarang kita loncat ke ayat ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring, yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi pada waktu itu gembala itu melihat bayi Yesus. Mereka melihat tanda itu, yaitu bayi laki dibungkus lampin dan terletak di dalam palungan. Mereka nangkep dan mereka bersuka cita. Mereka ngerti sekarang kenapa setiap tahun mereka mesti menyisihkan domba yang tidak bercacat celah. Mereka mengerti saat itu mengerti. Malam itu semua gembala menerima suatu pewahyuan yang dahsyat. Mereka ngomong satu dengan yang lain. "Hey guys, teman-teman, ini tanda yang tadi malaikat katakan. Ini adalah domba Paskah yang benar-benar, yang real. Yang selama ini kita tunggu-tunggu. Domba yang setiap tahun kita serahkan kepada imam ternyata ada di depan kita yang mana adalah Mesias." Mereka sangat bersuka cita, saudara. Mereka sangat bersuka cita. Dan kemudian kita teruskan membaca. Kita tadi kan saya loncat ke ayat 15 dan 16 ya. Kita sekarang kembali lagi ke ayat yang ke-13. Oke? Kita teruskan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di atas manusia yang berkenan kepadanya." Kira-kira seperti begini, saudara. Saudara, I want to do something. Saya mau Anda membayangkan bahwa saya mau Anda membayangkan apa yang terjadi dengan para gembala di malam itu, saudara. Boleh saya minta Anda semua berdiri? Saudara bayangkan, semua saudara ini secara kelompok ya, beberapa orang secara kelompok. Saudara bayangkan, saudara adalah para gembala. Oke? Anda semua adalah para gembala. Lalu Anda bayangkan bahwa Anda berada di luar. Di padang begitu ya, seperti yang digambar. Anda bayangkan berada di luar.
Lalu Anda lihat ke langit. Sepanjang mata gembala itu memandang, yang mereka lihat adalah apa? Bala tentara surgawi. Wow, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan. Wow, wow, wah, menghadap ke sini bala tentara surgawi, menghadap ke belakang bala tentara surgawi. Mereka semua mendengarkan suatu puji-pujian yang tidak bisa diucapkan oleh perkataan manusia. That's the presence of God. That's the presence of God. Itulah hadirat Tuhan. Mari kita angkat tangan. Jamah kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya bukan saja para gembala yang mengalami hadirat Tuhan. Tapi kami juga bisa mengalami hadirat Tuhan. Aku berdoa Bapa, jamah umat-Mu di tempat ini satu persatu Tuhan. Jamah kami. Come. Mari Tuhan, biar hadirat-Mu menjamah kami. Biar hadirat-Mu menghapus semua kesukaran kami. Penyakit kami, rasa takut kami. Come, mari saudara. Saudara, di saat Anda angkat tangan, izinkan hadirat Tuhan menjamah saudara. Izinkan Tuhan sendiri menjamah saudara. Apa kebutuhanmu? Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Mari Tuhan Yesus, mari biar Engkau sendiri yang pertama kali hadir di hari Natal, hadir juga di tempat ini. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Silakan duduk dan saudara keep hadirat Tuhan ini ya saudara ya. Saya nggak kebayang sound system macam apa ya waktu itu terjadi ya. Begitu indahnya ya. Saya waktu membaca ayat ini, saya sendirian di rumah, di kamar. Saya mengalami hadirat Tuhan. Saya menangis. Aduh indah sekali Tuhan. Itu pun bisa kalian alami. Amin saudara. Kita lanjutkan ya. Siapa masih mau dengerin? Siapa masih mau mendengarkan cerita Natal ini? Kita pindah ke Lukas pasal yang kedua, ayat yang 17. Dan ketika mereka melihatnya, ini masih ngomongin gembala ya. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka apa? Mereka memberitahukan, mereka sebarkan pengalaman mereka yang terjadi di padang itu dan bertemu dengan Yesus. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, setiap orang yang bertemu dengan Yesus dan mengalami sesuatu, pasti orang itu menyebarkan, ngomong ke teman dan orang-orang di kampung. Betul nggak? Ada orang yang buta, yang dijamah Yesus, lalu melihat, lalu dia sebarkan, dia cerita
Ada wanita yang hidupnya hidup dalam dosa, dia bertemu Yesus, dia mengalami pembebasan dari Tuhan Yesus, dia pergi ke kampungnya, dia panggil semua teman-temannya di kampung untuk pergi melihat Yesus. Betul saudara? Demikian juga dengan para gembala ini. Mereka begitu bertemu dengan Yesus, mereka menjadi evangelis yang pertama di dunia. Saudara sudah bertemu dengan Tuhan Yesus kah? Kalau saudara sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara pasti akan menyebarkan kartu yang kita sudah bagikan, the promise, ke orang-orang di sekitar saudara untuk datang di Desember 20 dan 21. Sudah pasti, kalau saudara mengalami Yesus, gak tahan, kita semua pasti akan menyebarkan. Amin saudara. Kita akan teruskan ya, ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Artinya apa saudara? Dia yang membungkus bayi itu kan dengan lampin dan menaruh di palungan kan? Dia tahu, oh ini toh Tuhan, ini toh benar-benar anak yang aku lahirkan ini adalah Mesias. Amin saudara. Oke, bagian yang terakhir dari cerita Natal ini kita akan baca di Matius pasal 2 mulai dari ayat yang pertama. Yaitu mengenai orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi yang mengatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Siapakah orang Majus ini, saudara? Orang Majus hanya tertulis satu kali di Alkitab, yaitu di buku Matius. Namun orang Majus ini sangat terlibat di dalam cerita Natal, di dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus. Betul nggak, saudara? Siapakah mereka? Kok sampai terkenal sekali? Mereka adalah raja-raja yang punya pengaruh yang besar di dunia karena mereka ini orang-orang pandai. Mereka ini punya pengetahuan dan kebijakan yang besar. Bahkan Herodes sendiri menerima mereka di istananya karena dia tahu bahwa mereka ini adalah raja-raja yang besar. Raja Herodes sendiri menghormati mereka, saudara. Mereka juga adalah orang-orang pintar yang mengerti mengenai perbintangan atau astrologi. Nah, itulah sebabnya Tuhan memberikan mereka tanda apa? Bintang, saudara. Betul, saudara? Alkitab mengatakan bahwa Alkitab tidak mengatakan bahwa ada 3 orang Majus. Saudara tahu itu? Jadi yang digambar-gambar, yang di nativity itu kan selalu 3 ya. Itu gak betul, saudara. Meskipun mereka membawa 3 upeti, tapi bukan berarti ada 3 orang Majus. Nah, apabila raja-raja mengadakan perjalanan, mereka itu selalu membawa rombongan yang besar dengan onta-onta yang banyak karena perjalanannya jauh. Mereka mesti ngangkut makanan, tenda dan sebagainya. Jadi yang kita lihat di gambar, raja dengan 3 onta itu juga tidak benar ya, saudara ya. Orang Majus tidak mengunjungi Yesus di kandang. Hanya para gembala yang datang ke kandang. Mereka mengunjungi Yesus di mana? Di tempat anak itu berada, yaitu di rumahnya Yesus. Nah, ini kita baca ayat selanjutnya. Maka masuklah mereka kemana? Ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Jadi saudara sekarang tahu ya cerita Natal yang benar, yang Alkitabiah itu bagaimana? Saya dapatnya ini dari baca Alkitab, saudara. Amin, saudara. Saudara juga bisa mengerti dan mendapatkannya dari Alkitab, saudara. Oke, ibunya lalu sebentar saya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka membawa banyak upeti, banyak harta benda. Jadi banyak onta-ontanya, betul ya? Itulah sebabnya saya ngomong banyak sekali ontanya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tadi saya ada kelupaan ya. Kepada Yesus mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kenapa raja-raja ini sujud menyembah Yesus? Yesus kan masih kecil, masih bayi. Mungkin paling banter umur 1 tahun, saudara. Karena
mereka ini orang-orang pinter dan punya pengaruh dan bijak, saudara. Jadi karena mereka pinter, mereka mempelajari mengenai Yesus. Dan menemukan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Makanya mereka belain jalan berhari-hari melalui perjalanan gurun dan lain-lain yang sangat jauh untuk bertemu dengan King of Kings. Mereka memberikan emas. Yesus enggak menerima satu gelang bayi emas, saudara. Tapi orang Majus ini memberi harta emas yang banyak. Yang menyimbolkan dia adalah raja. Emas adalah mata uang kerajaan. Mata uang raja-raja di zaman itu adalah emas yang menyimbolkan bahwa Yesus adalah seorang raja. Pemberian kedua, kemenyan. Kemenyan adalah simbol dari keilahian Yesus. Mereka tahu dan jadi mereka enggak sembarangan bawa upeti, saudara, bawa baju, misalnya baju yang bagus-bagus. No, mereka ini semua dipimpin oleh hadirat Tuhan. Pemberian kedua, kemenyan. Kemenyan adalah simbol dari keilahian Yesus. Mereka tahu dan menekankan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Yesus adalah manusia ilahi. Kemenyan adalah suatu komoditas yang mahal, saudara. Sampai sekarang masih tetap mahal. Saya cek di online 1 liter $6.000, saudara. Yang ketiga adalah mur. Mur dipakai untuk membalsam tubuh. Diberikan secara profetik kepada Yesus yang menyimbolkan kematian dan penguburan Yesus. Mur juga suatu barang yang mahal. Saudara pernah berpikir, selama Yesus hidup 33 tahun, apa yang membiayai Yesus? Ini, saudara. Sebagian dari biaya yang Yesus alami di dalam hidupnya adalah upeti-upeti ini, saudara. Haleluya. Saudara kagum gak sama cerita Natal ini, saudara? Apa konklusinya sekarang dengan cerita Natal ini? Pada waktu Yesus datang ke dunia, dia dikunjungi oleh 2 macam kelompok. Kelompok yang pertama ialah para gembala. Mereka siapa? Mereka adalah orang biasa, tidak terpelajar, tidak terkenal, dan mungkin ada yang miskin. Di zaman sekarang mereka adalah manusia biasa seperti kita, ordinary citizen. Kelompok yang kedua yang mengunjungi Tuhan Yesus adalah orang Majus. Mereka adalah orang penting, sangat pandai dan bijak dan kaya sekali. Di zaman sekarang mereka adalah raja, presiden, petinggi dan pejabat, orang jenius dan orang kaya. Apa yang mereka semua alami? Ini yang mereka alami. Hadirat Tuhan. Amin, saudara. Grup yang pertama bertemu dengan malaikat dan mendengar suara dahsyat dari bala tentara surgawi.
Grup yang kedua melihat kemuliaan Tuhan, melihat bintang yang terang dan ajaib yang menuntun perjalanan mereka yang sangat jauh itu sampai bertemu Yesus. Ini yang mereka alamin. Yang kedua, mereka bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Dan yang ketiga, mereka sangat bersuka cita. Mereka gembira sekali dengan tidak terkatakan, saudara. They were so overjoyed. Pertanyaan saya ialah kepada Anda semua, Anda termasuk grup yang mana? Grup ke-1 atau grup kedua? It doesn't matter. Tuhan Yesus datang untuk semua grup. Amin, saudara. It doesn't matter. Tuhan Yesus mau hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapa yang memerlukan hadirat Tuhan Yesus? The presence of God is in you. Hadirat Tuhan ada di dalam engkau. Hadirat Tuhan perlu saudara sadari dan saudara ketahui setiap hari di dalam kehidupan Anda. Bahwa Yesus itu ada di dalamku. Amin, saudara. Jadi udah gak usah, jangan mikir lagi ya Yesus itu jauh, Tuhan itu jauh, Allah Bapa itu jauh sekali. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Haleluya. Mari kita berdiri, saudara. Musik tim silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kita memasuki bulan Desember ini biasanya adalah bulan yang sangat sibuk ya. Tapi coba saudara, masa setiap bulan Desember sibuk terus-terusan? Padahal di bulan Desember ini adalah di mana Tuhan Yesus hadir pertama kali di dunia ini untuk kita. Ayo kita merubah tradisi kita di bulan Desember ini. It's okay kalau saudara tidak kasih kado ke siapa. It's okay kalau saudara tidak pergi shopping. It's okay, orang yang biasanya saudara kasih pun gak akan marah. Pasti deh, saya jamin itu. It's okay saudara tidak shopping sini, shopping sana. Tapi setelah Anda mendengar firman ini, Tuhan, ternyata di saat inilah Engkau hadir pertama kali. Dan Engkau ada di dalamku. Mendekatlah kepada Tuhan, saudara. Carilah terus hadiratnya. Segala kesibukan itu bisa disingkirkan supaya kita bisa lebih mengalami hadirat Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di tahun 2026. Dunia ini tidak semakin baik. Karena itu kita memerlukan hadirat Tuhan, saudara. Thank you, Jesus. Can we sing, I sing praises to you?
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tuhan Yesus, kami berdoa, biar kami merasakan hadirat-Mu di saat kami pulang Tuhan. Di mobil, di rumah, di kerjaan, di sekolah, di kantor, dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami umat-Mu Tuhan, yang merasakan hadirat Tuhan setiap hari Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang lebih dewasa lagi Tuhan. Kalau menghadapi tantangan dan problem, kami tidak takut lagi karena Engkau senantiasa, hadirat-Mu senantiasa berkata, jangan takut. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jaga umat-Mu untuk terus mengalami hadirat-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua Tuhan katakan amin.